Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Review. Perjalanan 1 tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dilalui dengan cobaan pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Tidak hanya permasalahan di bidang kesehatan, namun keduanya juga harus berhadapan dengan segudang persoalan di sektor sosial dan ekonomi. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah berhasil melalui 1 tahun perjalanan dalam memimpin Indonesia. Namun cobaan pandemi COVID-19 yang menimpa tanah air membuat tugas berikutnya semakin berat. Tidak hanya fokus pada bidang kesehatan dan sosial, pemerintah juga harus berhadapan dengan sejumlah masalah di sektor ekonomi. Ekonom Indef Bima Yudhistira mengungkapkan bahwa beberapa masalah yang muncul masih menjadi tantangan pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Salah satunya ialah keterlambatan penanganan virus corona di dalam negeri yang membuat pertumbuhan ekonomi turun ke level 5,32%. Tidak hanya itu, pemerintah juga akan menemui permasalahan di berbagai sektor, mulai dari industri finansial, ketenaga kerjaan hingga logistik. Bahkan pertumbuhan kredit perbankan menjadi rendah di level 0,6% secara year on year per Agustus 2020. Adapun untuk biaya logistik pada tahun ini berada di kisaran 23 hingga 24% dari PDB, di mana para analis menilai pembangunan infrastruktur belum mampu menurunkan biaya logistik akibat banyaknya infrastruktur yang tidak sesuai rencana. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk mengurai setumpuk masalah 1 tahun Jokowi Ma'ruf Amin, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Mas Bima Yudhistira, Ekonom Indef. Selamat pagi, Mas Bima. Selamat pagi. Ya, terima kasih Mas Bima sudah bergabung bersama kami di Market Review. Satu hal yang cukup menarik dari wawancara Anda bersama media online adalah bagaimana Anda membandingkan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, Vietnam, dan juga Indonesia. Indonesia pada saat kuartal 2 tahun 2020 masuk pertumbuhan yang negatif di 5%-an, sementara itu untuk China dan juga Vietnam pertumbuhannya sudah positif dan ini masih ada di masa pandemi COVID-19 lah. Apa yang Anda coba sampaikan dari perbandingan ini, Mas Bima? Yang pertama, kalau kita bandingkan dulu dengan Vietnam ya, kita bisa melihat bahwa sebelum adanya vaksin yang bisa diproduksi, Vietnam sudah dinilai berhasil dalam pengendalian pandemi, sehingga relatif lebih mengalami recovery lebih cepat, bahkan dibandingkan negara-negara lainnya, termasuk Indonesia. Kemudian kita bisa melihat bahwa ada kaitan memang antara mobilitas masyarakat yang kembali pulih pasca COVID-19 bisa dikendalikan dengan kenaikan tingkat konsumsi, kenaikan tingkat produksi, industri manufaktur, kemudian kinerja ekspor. Dan berikutnya terkait dengan bantuan sosial. Di Vietnam itu bantuan sosialnya bahkan sampai menyediakan ATM beras. Kemudian ada subsidi langsung yang diberikan kepada masyarakat yang rentan miskin. Nah, ini kita masih harus belajar dan introspeksi kenapa Vietnam kuartal kedua dan kuartal ketiganya sudah lepas dari resesi ekonomi. Sementara Indonesia masih harus menghadapi resesi ekonomi. Ya, Mas Bima, apakah boleh kemudian saya simpulkan dari statement yang Anda sampaikan adalah bahwa sebetulnya ada prioritas yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, artinya dalam hal pandemi COVID-19 yaitu memprioritaskan kesehatan. Tapi kemudian kalau kita lihat dari konsekuensi ekonomi, jika pemerintah tidak memprioritaskan ekonomi, dampaknya juga cukup mengakar gitu ya dan menyebar ke banyak lapisan masyarakat. Artinya dari pemerintah sendiri di kondisi yang cukup dilematis ini cukup bisa justified lah. Bagaimana pemerintah bisa akhirnya memprioritaskan ekonomi juga. Seperti apa analisa Anda, Mas Bima? Ya, kalau melihat negara-negara yang sudah berhasil menangani pandemi sekaligus juga lepas dari resesi ekonomi, memang pertama prioritasnya ada pada kesehatan. Nah, ini yang terlambat dilakukan Indonesia karena kita baru melakukan PSBB itu bulan Maret, di mana virusnya mungkin sudah tersebar ke seluruh Indonesia. Yang kedua, kita masih bertahan di kasus positif harian 3.000 sampai 4.000 kasus harian. Sementara di negara seperti Vietnam, bahkan China, itu jumlah kasusnya terus mengalami penurunan. Di Vietnam itu jumlah kematiannya pun di bawah 5 orang. Jadi ini menunjukkan bahwa ada korelasi memang antara penanganan kesehatan yang lebih baik dengan kecepatan dari recovery ekonomi. Tapi kalau ketika pemerintah di Indonesia menitik beratkan kepada ekonomi,
sementara kesehatan tidak dilakukan secara optimal, maka situasinya akan seperti ini terus, bahkan sampai 2021. Ya, Mas Bima, kalau kita lihat dari indikator-indikator capaian pertumbuhan ekonomi dari kedua negara Tiongkok dan juga Vietnam lah, apa yang bisa Indonesia utilisasi dari yang Indonesia miliki tentu saja? Ya, sebenarnya kita tidak jelek-jelek sekali, misalkan dibandingkan dengan Vietnam dalam hal pertanian. Jumlah luasan lahan di Indonesia ini juga cukup bagus untuk menjamin kemandirian pangan, khususnya dalam situasi pandemi seperti sekarang. Nah, Vietnam itu kan juga melakukan pelarangan atau pembatasan ekspor beras, sehingga kapasitas cadangan nasionalnya itu bisa memenuhi kebutuhan penduduk. Harusnya Indonesia juga bisa melakukan utilisasi ini untuk meningkatkan cadangan pangan, sehingga ketika terjadi guncangan pada ekonomi dalam hal pangan ini bisa terjaga dengan baik. Yang kedua, sebenarnya ini adalah kesempatan untuk memperbaiki berbagai struktural ekonomi, khususnya masuk ke dalam industri manufaktur, menyiapkan relokasi industri, relokasi pabrik ya dari China, dari Amerika Serikat, bahkan juga kita harusnya bisa bersaing dengan Vietnam untuk memperebutkan relokasi pabrik. Baik, ya itu yang sebetulnya dapat diutilisasi supaya dapat mencapai pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu. Mas Bima, Anda juga mencermati mengenai alokasi pemerintah dalam hal stimulus pemulihan ekonomi nasional untuk menghadapi resesi ekonomi yang kemudian relatif kecil. Indonesia totalnya 4,2%, kemudian Anda bandingkan dengan negara tetangga Malaysia 20,8% dan Singapura 13%. Dengan kondisi keuangan Indonesia saat ini sebetulnya persentase yang ideal berapa persen, Mas Bima, menurut Anda? Sebenarnya kalau dihitung dari berbagai penghematan di internal pemerintah, kita bisa setidaknya 5-10%. Yang anggap batas tengahnya adalah 7% dari PDB. Itu sangat memungkinkan. Karena apa? Karena pemerintah sudah dibekali dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, di mana mengamanatkan realokasi anggaran, tapi itu dilakukannya belum optimal. Ya, contohnya misalkan proyek-proyek infrastruktur itu masih berjalan. Padahal sekarang yang lebih urgent adalah stimulus kesehatan untuk UMKM misalnya, kemudian insentif lainnya untuk dunia usaha dibandingkan mendorong sektor infrastruktur. Kemudian kita bisa melihat masih ada kementerian-kementerian lembaga yang anggarannya relatif boros, relatif gemuk, dan ini adalah waktu yang tepat sebenarnya untuk menurunkan efektivitas atau menaikkan efektivitas dari birokrasi dengan melakukan berbagai penghematan secara internal. Bahkan kalau perlu memang ada kementerian atau lembaga yang dilikuidasi. Bahasa halusnya dibubarkan ya, sehingga birokrasi lebih ringan, lebih ramping, dan anggarannya bisa direalokasikan untuk penanganan COVID-19. Lembaga mana yang menurut Anda dapat dibubarkan? Kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini, Mas Bima, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.